Halo warga intelektual sekalian. Elektabilitas daripada KDM lebih tinggi daripada elektabilitas Pak Prabowo. Wow, luar biasa. Kok bisa? Kenapa elektabilitas daripada Kang Deddy Mulyadi lebih tinggi daripada Pak Prabowo? Apakah ini masalah buat Prabowo? Apa alasannya? Apakah alasannya karena Pak Prabowo ini lebih mengurusi yang namanya Palestina? Saya melihat ya, Pak Prabowo ini selalu mengurusi negara lain gitu ya. Palestina terus yang diurusin ya. Ngirim beras ke sana padahal orang Palestina nggak makan beras ya kan. Kan hmm, bodoh itu namanya kan. Ya, Pak Prabowo mengirim beras ke sana beribu-ribu ton ya, berpuluh ribu ton, tapi warga Palestina tuh nggak makan beras ya. Ya kan? Jadi, ini menurut saya itu ya kebodohan yang hakiki gitu. Mohon maaf ya bagi pendukung Pak Prabowo ya. Saya di sini bukan benci Pak Prabowo ya, tapi di satu sisi Pak Prabowo itu bisa salah, bisa benar ya. Jadi nggak selamanya Pak Prabowo benar, nggak selamanya Pak Prabowo salah ya. Saya juga mendukung kebijakan-kebijakan Pak Prabowo di sisi lainnya. Tapi pada posisi seperti ini saya melihat Pak Prabowo ini kehilangan elektabilitas karena apa? Karena terlalu mengurusi yang namanya negara lain. Kenapa Pak Prabowo ini selalu mengurusi yang namanya Palestina? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh karena kemanusiaan. Kalau kita bicara tentang kemanusiaan, kenapa Pak Prabowo tidak mengurusi yang namanya Nigeria? Tapi Pak Prabowo tidak pernah meneriakkan yang namanya, kita harus ya mendukung kemanusiaan di negeri. Enggak ada seperti itu ya. Jadi Pak Prabowo itu lebih mengurusi yang namanya Palestina daripada negaranya sendiri ya. Sementara di negaranya sendiri banyak masalah ya. Kemiskinan, korupsi, MBG, keracunan, dan sebagainya. Pak Prabowo itu menutup mata. Dia lebih mengurusi yang namanya Palestina. Palestina terus yang diurusi. Kenapa bisa seperti itu? Apakah karena Pak Prabowo seiman dengan orang Palestina? Kenapa Pak Prabowo tidak mengurusi ya umat Kristiani yang ada di negeri ya? Apakah karena tidak seiman gitu? Apakah karena minoritas gitu? Jadi kalau saya perhatikan ya, kemanusiaan di Konoha itu berkedok karena seiman. Kita itu tidak pernah yang namanya mendukung yang namanya kemanusiaan. Kita itu mendukung kemanusiaan itu karena seiman. Kalau kita perhatikan di Konoha itu ya, kalau mereka menggalang donasi itu biasanya mereka mengatakan ya, kalau menggalang donasi ke Palestina itu biasanya mereka mengatakan, oh ini bukan permasalahan agama, oh ini permasalahan kemanusiaan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, saya itu bisa ngakak berjamaah guys ya. Sampai guling-guling gitu. Kalau misalnya bicara kemanusiaan itu masih banyak kok orang yang kelaparan. Di Indonesia juga banyak yang kelaparan ya, yang tidur di bawah kolong jembatan ya. Masih banyak tuh yang perlu diurusi. Orang Papua banyak yang kelaparan ya. Ya, kemudian anak-anak terlantar juga masih banyak, orang miskin juga banyak, banyak yang belum punya rumah ya. Banyak yang makannya cuma nasi sama garam doang, tapi Pak Prabowo tidak mengurusi itu. Ya, dia lebih mengurusi yang namanya Palestina. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Prabowo ini selalu mengurusi yang namanya Palestina? Apakah Palestina itu provinsi daripada Indonesia? Kalau Palestina itu provinsi daripada Indonesia, kapan diresmikan Palestina itu provinsi daripada Indonesia? Kalau misalnya nih, ya, Palestina ini kita bantu sekarang nih ya, tiba-tiba nanti Indonesia diserang oleh Australia misalnya. Apakah orang-orang Palestina akan membantu kita? Bagaimana cara Palestina membantu kita sementara mereka juga kelaparan, ya kan? Ya nggak sih? Coba, mari kita berpikir secara rasional dulu ya kan. Kemudian ya, kenapa kan elektabilitas daripada KDM ini lebih tinggi daripada Pak Prabowo? Apakah ini masalah buat Pak Prabowo? Bagaimana nanti Pilpres 2029? Apakah Pak Prabowo itu akan bersanding atau bersaing dengan Pak KDM? Kalau misalnya Pak Prabowo tidak menggait Pak KDM atau Deddy Mulyadi sebagai wakilnya, apakah ini akan jadi masalah besar di tahun 2009? Siapa di antara sahabat yang terpilih ini yang tidak puas dengan kinerja daripada Pak Prabowo? Kenapa Pak Prabowo lebih mengurusi Palestina daripada Indonesia? Menarik untuk kita bahas.
Salah satu indikasi kenapa saya mengatakan bahwa elektabilitas KDM atau Kang Deddy Mulyadi itu lebih tinggi daripada Pak Prabowo itu adalah, yang pertama itu karena kepuasan. Jadi kepuasan masyarakat terhadap KDM itu kalau nggak salah itu ya berdasarkan survei daripada Litbang Kompas itu sekitar 94,7% ya. Jadi hanya selisih 6% yang tidak setuju ya. Jadi 94%-nya setuju dengan kinerja Pak KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Itu kepuasan daripada masyarakat. Belum pernah terjadi ya seperti ini. Bahkan Pak Jokowi juga tidak pernah mengalami yang namanya seperti ini. Dan menurut saya ini adalah fenomenal yang sangat luar biasa. Sementara Pak Prabowo katanya, konon katanya ya, jumlah kepuasan daripada kinerja Pak Prabowo ini berkisar 80%. Ya, saya juga nggak tahu jumlah dari mana 80% ini. Menurut kalian gimana? Apakah kalian puas dengan kinerja Pak Prabowo? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya pengen tahu ya yang nonton video ini ya. Apakah Anda setuju dengan kinerja Pak Prabowo? Apakah Pak Prabowo ini ya berhasil menjadi pemimpin di Indonesia? Nah, yang jadi permasalahan, kenapa elektabilitas Pak Prabowo itu lebih rendah daripada KDM? Apa alasannya? Kenapa KDM ini lebih tinggi daripada Pak Prabowo? Dugaan saya, karena Pak Prabowo ini lebih mengurusi yang namanya Palestina. Palestina terus yang diurusin gitu ya, dikit-dikit Palestina. Ya sampai dia menggebrak meja katanya, sampai diketawain oleh Amerika. Karena apa? Karena Palestina. Dugaan saya ya, Pak Prabowo ini membela Palestina itu, dugaan saya itu untuk mendobrak daripada elektabilitas. Karena apa? Karena mayoritas warga Konoha itu mabuk agama ya. Jadi kalau berhubungan dengan agama, mereka akan buta mata ya. Jadi Pak Prabowo itu mengurusi yang namanya Palestina ini biar ya kelihatannya, biar ya dia seorang pahlawan, pembela kemanusiaan. Padahal masyarakat Indonesia itu, terutama kaum intelektual itu, nggak sebodoh itu. Kalau Pak Prabowo lebih mengurus yang namanya Palestina, kenapa dia tidak membela yang namanya kemanusiaan di Ukraina misalnya, di Rusia misalnya, iya kan? Kenapa hanya pada yang seiman? Jadi itu kelicikan daripada Pak Prabowo kalau kalian pengen tahu ya. Kemudian mungkin karena sekeliling daripada Pak Prabowo ini atau pembisiknya itu mengatakan, Pak, Bapak harus membela Palestina. Kalau enggak, elektabilitas Bapak itu turun. Ya, dugaan saya seperti itu. Jadi sekeliling Pak Prabowo ini ya mungkin ya orang yang mabuk agama gitu, yang berlebihan dalam beragama, ya, sehingga menganggap bahwa Palestina itu adalah provinsi daripada Indonesia. Kalau misalnya kita bicara tentang kemanusiaan, yang lebih banyak membantu Palestina itu sebenarnya bukan Indonesia. Ini menurut data ya. Amerika yang paling banyak membantu Palestina. Amerika, Inggris, Jerman, dan lain sebagainya. Saya juga nggak tahu kemana bantuan kita itu masuk. Kemana bantuan Indonesia itu masuk. Dugaan saya, bantuan atau donasi Indonesia itu masuk ke kantong Hama. Sehingga ya Hama itu punya modal untuk membeli yang namanya amunisi gitu. Ya untuk memukul balik yang namanya Israel. Dugaan saya seperti itu ya. Jadi Pak Prabowo ini menurut saya itu orang yang sangat licik sekali ya, menompleng elektabilitas itu dengan cara apa? Dengan cara membela Palestina. Gini guys ya, kalau saya perhatikan Pak Prabowo ini orang yang menghalalkan segala cara untuk kekuasaan. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kalau kita lihat track record daripada Pak Prabowo ini ya, saya tidak bahas tentang HAM di sini ya, tapi bahas tentang kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kenapa Pak Prabowo itu dekat dengan Pak Jokowi? Dia rela menekan egonya, dia rela ya menekan dirinya, mendengar kepentingannya dan sebagainya hanya untuk bisa mesra dengan Pak Jokowi. Bayangkan coba, orang yang sangat tegas, orang yang sangat nasionalis, tiba-tiba gemoy ya kan? Tiba-tiba joget gitu. Ya kan? Bayangkan, kalau ada orang seperti itu, berarti ini orang yang munafik, guys. Jadi dia tidak pada jati dirinya gitu. Bukan dirinya sendiri. Topeng. Bayangkan orang ya yang dulunya tegas gitu, ya nasionalisnya tinggi, ya yang sangat toleransi, tapi sekarang dia lebih mengurusi yang namanya Palestina gitu. Kenapa bisa seperti itu? Untuk mendompleng kekuasaan. Jadi
Dugaan saya Pak Prabowo ini sangat pengen berkuasa 2 periode ya, atau beberapa periode gitu. Dugaan saya seperti itu. Kenapa dia membela mati-matian yang namanya Pak Jokowi gitu, atau berusaha mendekatkan diri dengan Pak Jokowi? Tujuannya apa? Tujuannya biar menang. Dia menjadikan Gibran sebagai wakilnya, tujuannya apa? Untuk menang. Nggak ada alasan lain. Jadi Pak Prabowo itu jadi presiden itu ya untuk berkuasa, bukan untuk menyelesaikan masalah gitu, memecahkan masalah, bukan. Dia pengen jadi presiden, itu aja. Nggak lebih dari situ, kalau saya perhatikan. Bayangkan, orang yang sangat-sangat idealis ya, orang yang sangat tegas, tapi dia tiba-tiba joget-joget gitu, ya, gemoy, mengubah personalitinya, mengubah karakternya, demi apa? Demi memenangkan pilpres. Jadi kalau ada seseorang itu yang mudah mengubah karakternya demi sesuatu, maka ini sangat-sangat berbahaya sekali, guys. Sangat berbahaya sekali. Kenapa Pak Prabowo ini ya mendukung yang namanya Palestina? Ya karena untuk mendompleng elektabilitas. Sementara kalau kita perhatikan KDM itu nggak pernah tuh mengurusi yang namanya Palestina. Dia lebih mengurusi yang namanya rakyat. Jadi di situ kesalahan dari Pak Prabowo. Ya, orang yang pro terhadap Palestina itu sebenarnya kalau boleh jujur ya, bukan mayoritas daripada orang Indonesia. Orang Indonesia itu lebih memilih ya, pengen diurusi negara kita daripada mengurusi negara lain. Saya yakin nanti Pak KDM ini akan berpotensi sekali untuk calon presiden. Elektabilitasnya selalu tinggi ya, kalau saya perhatikan. Nah, saya tuh penasaran ya, apakah Pak KDM juga nanti akan mengurusi Palestina kalau dia jadi presiden? Ya kan? Jadi kalau menurut saya pribadi ya, Pak Prabowo ini akan menggandeng KDM. Jadi save video ini tahun 2029 ya. Kurang lebih 3 atau 4 tahun lagi. Pak Prabowo akan menggandeng Pak KDM untuk calon presiden. Karena apa? Karena Pak Prabowo itu akan menghalalkan berbagai cara untuk calon presiden. Kalau enggak, dia akan kalah presiden. Kalau Pak KDM misalnya pindah partai misalnya ke Golkar misalnya, atau ke Demokrat, diambil sama Demokrat, atau diambil partai lain misalnya, maka otomatis akan menang. Kenapa? Karena elektabilitas. Jadi kalau disurvei, elektabilitas Pak KDM itu lebih tinggi daripada Pak Prabowo. Ya, sumbernya dari apa? Dari kepuasan. Itu berhubungan ya, kepuasan dengan elektabilitas itu berhubungan, guys. Kepuasan masyarakat terhadap pemimpinnya ya. Jadi Pak Prabowo itu saya melihatnya, kalau saya perhatikan ya, dia itu ada rencana ya, dugaan saya ada rencana menggandeng Pak KDM untuk calon presiden. Ya, menurut saya itu nggak jadi masalah ya, karena dulu KDM sebelum jadi bupati kan wakil bupati dulu kan. Pertama DPR, wakil bupati, bupati, kemudian balik jadi DPR RI, kemudian sekarang gubernur ya. Nggak jadi masalah kalau saya perhatikan ya, kalau jadi wakil dulu ya, sangat ya, sangat-sangat bagus sekali ya. Mohon maaf ya bagi pendukung Gibran ya. Karena gini guys, saya melihat Gibran itu, mohon maaf ya, mohon maaf sebenarnya bagi pendukung Pak Jokowi dan Gibran dan sebagainya. Kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu. Saya melihatnya sekarang ini kebijakan daripada Gibran itu nggak lebih baik daripada kebijakan daripada KDM. Nggak ada sesuatu yang out of the box gitu. Nggak ada sesuatu yang wow gitu. Saya melihat Pak Gibran ini ya bisa-bisa aja gitu. Santuy-santuy aja gitu. Nggak ada sesuatu gebrakan yang wow, ternyata Gibran ini pemimpin yang sangat luar biasa. Nggak ada. Ya, saya ngomong apa adanya ya. Kalau benar-benar, kalau salah-salah gitu ya. Karena gini guys ya, nggak selamanya Gibran itu benar, nggak selamanya salah gitu. Mohon maaf ya bagi pendukung Pak Gibran ya. Karena saya harus jujur gitu, saya nggak boleh menutupi demi apa, demi kemajuan suatu bangsa. Kita sebagai kaum intelektual itu nggak boleh fanatik gitu. Saya dulu pendukung Pak Jokowi guys. Tapi bukan berarti saya pendukung fanatik mati-matian Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi salah ya saya salahkan. Ya, kalau Pak Jokowi benar ya saya benarkan. Gibran juga seperti itu. Kalau dia benar ya benar, kalau salah salah gitu. Jadi jangan tutupin ya. Kemudian ya kalau saya perhatikan ya, kebijakan-kebijakan daripada Pak Prabowo ini tidak mengena ke rakyat kalau saya perhatikan. Kalau kita ambil contoh misalnya Koperasi Merah Putih. Jadi Pak Prabowo ini ya menegakkan atau bikin sesuatu koperasi gitu untuk memutar
perekonomian Indonesia. Tapi Pak Prabowo ini lupa bahwa orang Indonesia itu adalah rata-rata orang yang korup. Jadi kalau dia menggelontorkan dana-dana koperasi, itu akan jadi sarang koruptor, Pak. Sarang koruptor. MBG juga seperti itu. Kenapa MBG bermasalah? Ya karena dikorup. Dananya disunat. Ya, dengan cara apa? Ya beli makanan gitu ya, makanan yang murah, ya yang kualitasnya nggak bagus, disajikan. Itu yang bikin orang keracunan, ya kan? Jadi itu dasar masalah daripada Indonesia itu masih sangat-sangat ini guys ya, sangat-sangat fundamentalis ya. Masih sangat-sangat dasar banget gitu. Masalah yang paling utama Indonesia itu ya korupsi. Harusnya yang perlu diberantas Pak Prabowo inilah mental korupsi. Itu yang perlu diberantas dulu ya. Tapi kalau saya perhatikan Pak Prabowo justru memaafkan yang namanya koruptor. Nanti kalau anak koruptor itu nggak makan, kan nggak fair ya. Nanti anak koruptor itu seperti ini, nggak fair. Dulu dia ngomongnya, saya akan hukum mati koruptor. Jadi Pak Prabowo ini adalah orang yang pelin-pelan sekali ya. Kalau misalnya nih ya, Pak KDM calon presiden untuk melemahkan Pak Prabowo itu seperti itu. Ya, penegakan korupsi itu sangat lemah sekali. Bagaimana cara menegakkan yang namanya anti korupsi di Indonesia? Saya punya ide ya. Apa itu idenya? Di sekolah-sekolah harus ditegakkan yang namanya kejujuran ya. Lebih penting ada kurikulum anti korupsi atau mata pelajaran anti korupsi. Kemudian kesadaran ya. Jadi kesadaran masyarakat kita itu tentang korupsi itu masih sangat-sangat minim sekali ya. Sangat-sangat minim sekali ya. Kalau seseorang itu korupsi hanya dihukum ya, tapi tidak ada pencegahan. Pencegahan itu ya kesadaran. Kita ambil contoh misalnya, kenapa negara-negara Nordik atau negara-negara Skandinavia itu tanpa hukuman mati korupsi? Di sana kan nggak ada hukuman mati korupsi ya. Tapi mereka jarang korupsi, bahkan zero korupsi di Skandinavia, di negara-negara Nordik. Sementara kalau di China, mereka anti korupsi karena apa? Karena hukuman mati. Jadi kalau kita bedakan China dengan negara-negara Skandinavia itu dua hal yang berbeda. Negara Skandinavia itu bersih dari korupsi itu karena kesadaran. Sementara China itu karena hukuman. Jadi China dengan Indonesia itu agak mirip-mirip sebenarnya. Kita tuh pengen menegakkan yang namanya hukum mati sama koruptor, tapi lupa dengan kesadaran. Jadi kesadaran antar korupsi ini yang perlu kita perbaiki ya. Contoh misalnya nih ya, kalau misalnya nih murid-murid di sekolah diajarkan bahwa korupsi itu bisa bikin negara bangkrut. Contoh misalnya ya, kalau seorang pejabat itu makan aspal misalnya, ya pembangunan aspal asal-asalan ya, hot mix asal-asalan dan lain sebagainya. Maka ketika jalannya cepat berlubang dan ada orang ibu-ibu hamil lewat dari sana, maka ibu-ibu hamil ini akan keguguran, bisa aja meninggal ya kan. Nah kalau saudara Anda seperti itu, bagaimana? Itu menumbuhkan yang namanya anti korupsi. Itu yang namanya pendidikan anti korupsi. Kesadaran. Harusnya KPK itu masuk ke pendidikan gitu, ke sekolah-sekolah gitu. Bukan hanya nangkapin gitu. Nggak ada yang namanya pencegahan. Ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, secara antropologi itu, kita adalah masyarakat yang korup guys. Apa alasannya? Bukan karena kita berniat korup, tapi karena sistemnya, sistem daripada masyarakat kita itu sudah dari dulu mendarah daging, yaitu sistem kekeluargaan. Jadi sistem kekeluargaan ini ya, ini pemicu daripada korupsi guys. Secara antropologi orang Indonesia itu kan mereka punya sifat kekeluargaan. Jadi kepentingan keluarga, kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan pribadi. Dan prinsip inilah yang bikin korupsi. Contoh misalnya, kalau misalnya ada seseorang nih jadi pejabat nih, dari keluarga tertentu misalnya, dari golongan tertentu misalnya, dari komunitas tertentu misalnya, maka secara tidak tertulis ada semacam beban mental. Apa itu? Ketika seorang pejabat, maka dia punya beban untuk apa? Untuk mempekerjakan adik-adiknya gitu. Berikan proyek misalnya, jabatan dan lain sebagainya. Nah, karena ada beban seperti ini, ya maka terjadi yang namanya korupsi. Ya, ya kan? Jadi ini yang mempengaruhi.
Kalau misalnya nih ada seorang bupati ya, dia menjabat seorang bupati, terus dia mempekerjakan adiknya jadi stafnya misalnya, jadi kepala bagian misalnya, atau segala macam lah gitu ya, yang memiliki jabatan yang sangat strategis. Maka akan terjadi yang namanya korupsi masif, ya. Ya nggak semuanya tapi rata-rata seperti itu ya. Karena apa? Karena mudah saling menutupi ya. Mereka juga korupsi ya untuk keluarga kok. Mereka berpikir seperti itu ya. Kemudian ya kalau misalnya ada seseorang itu misalnya nih ya, jadi pejabat misalnya, maka orang-orang Indonesia itu kan rata-rata harus memikirkan yang namanya keluarga seperti adik misalnya. Kalau misalnya nih saya jadi pejabat, saya harus menyekolahkan yang namanya adik saya, tapi gaji saya nggak cukup. Maka solusi utamanya, ya korupsi, iya kan? Ada duit depan mata, ditilep. Jadi hal-hal seperti ini yang nggak diajarkan di sekolah. Anda beruntung ya nonton video ini karena apa? Karena Anda tidak harus baca buku, ya ratusan buku untuk mengetahui ini ya. Hanya duduk ya, duduk manis, ya minum kopi dan lain sebagainya bisa mendapatkan ilmu yang sangat berharga. Ini ilmu yang sangat berharga, guys. Saya yakin betul bahwa KDM paham ini. Korupsi itu terjadi karena apa? Karena sifat kekeluargaan. Jadi kalau sifat kekeluargaan ini kita bawa ke suatu pemerintahan, maka korupsi tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah hilang, guys, ya. Jadi harusnya Pak Prabowo itu mengurusi hal-hal seperti ini, guys, ya. Bagaimana caranya supaya orang Indonesia itu anti korupsi, jangan korupsi dan sebagainya. Bukan malah mengurusi yang namanya Palestina, ya. Bukan bikin kebijakan ini, kebijakan itu, yang ada duitnya ditilep ya, dikorupsi ya. Kejujuran itu lebih utama. Itu yang perlu diterapkan oleh Pak Prabowo ya. Oke, sekian video. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.